Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Asmaul Husna, kembali lagi bersama keluarga Ustadz Taufikur Rahman. Kita lanjutkan lagi ngajinya. Oke, tema apa hari ini Kak? Al-Wahhab, yang maha pemberi. Yuk kita lanjutkan lagi Bi. Jadi tadi sampai mana tuh? Mengenai nikmat Allah yang kalau dia itu nggak akan bisa terhitung. Dan Allah tidak pilih kasih, memberikan kepada siapa saja. Kasih sayang yang pertama kita rasakan adalah kasih sayang dari orang tua ketika kita lahir. Iya, ya, Masya Allah. Oleh karenanya kita pun di saat menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kita terima. Dan di saat yang kita menerimanya juga ingat, nggak boleh lupa untuk kasih. Jadi kita terima, kita kasih. Konsepnya begitu ya? Iya, dua kata. Terima, kasih. Terima kasih. Allah maha pemberi. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Nggak bakalan rugi udah itu. Insya Allah ya. Allah sendiri, misalnya satu pintu, ada orang yang zalim misalnya menutup pintu rezeki orang dari satu pintu ini. Jangan khawatir karena pintu rezeki Allah banyak sekali. Betul ya sekali. Kan? Bahkan buat orang yang merealisasikan demikian kakak, sampai baginda Nabi bersabda, bahkan berisi sumpah. Ya, jadi pemirsa, sumpah Nabi patut diingat, mana kosomalu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab kita beri. Jadi di saat kita terima anugerah dari Allah, lantas kita beri lagi, maka itulah yang dimana kata Nabi gak akan pernah ada berkurangnya. Sedangkan pemberian itu juga bukan hanya sekedar materi ya Kak ya. Bisa berupa mungkin kita nggak bisa memberikan materi kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Kita bisa memberikan dukungan, dukungan simpati, dukungan ilmu, dukungan doa, bahkan senyum aja adalah ibadah. Ya, memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang mampu lewat materinya, berbagi, silakan. Itu luar biasa janji Allah dalam Quran, dalam hadis. Kemudian yang nggak mampu lewat materi, ternyata Allah amanahkan lewat ilmu. Dengan ilmunya bisa menghidupkan masyarakat yang tadinya nggak mengerti menjadi mengerti. Ya, kemudian di mana Allah berikan kemampuan buat para pejabat dengan pengaruh kekuasaannya. Yuk, karena dengan pengaruh kekuasaannya ini bisa betul-betul membantu di mana dengan kekuasaannya yang akhirnya tadi ajakan, waduh ini kalau misalkan kami tanda tangan untuk hal keabsahan, tapi dampak negatifnya nih akan banyak. Itu akan dipertanggungjawabkan Bun dengan pengaruh kekuasaannya. Tapi mohon maaf, lihat dampak maslahatnya. Ini kalau saya tanda tangan, lantas SK ini jadi, undang-undang ini jadi, tapi mohon maaf ini ya akhirnya banyak dampak negatifnya. Nah, saya nggak mau. Nah, itu pun berarti berjuang lewat memberi, lewat kekuasaan ya Allah titipkan kepadanya. Contoh dari baginda Rasulullah Nabi, bahwa Rasulullah itu memberikan karunia kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, bisa kepada bukan hanya kepada kita yang satu iman, bahkan kepada yang lainnya. Banyak contoh-contoh ya Bi ya. Jadi memberikan kasih sayang. Di saat lagi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ambil gaibnya Abdullah Al-Uraikid. Beliau orang Yahudi. Nabi ambil beliau karena Nabi paham yang lebih mengerti letak geografis perjalanan Mekah Madinah beliau. Di sini menunjukkan betapa keluasan Nabi dalam bergaul. Jadi nggak mentang-mentang muslim, yang udah muslim aja. Urusan ibadah tetap bersifat paten, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam urusan sosial, muamalah, Nabi ambil tuh sebagai petunjuk jalannya orang Yahudi. Bagaimana sifat Nabi dalam hal memberi, mengambil daripada Asmaul Husna Al-Wahhab. Dan satu kejadian yang menyentuh hati daripada Abdullah Al-Uraikid, di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan minum kepada baginda Rasul, lantas baginda Rasul tidak mau meminumnya, maka dipersilahkan pertama kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selesai beliau minum, lantas sisa daripada air yang ada di cangkir itu diberikan ke Rasulullah. Rasul pun masih menolak.
lantas diberikan kepada siapa yang kedua, yaitu pengantar jalan gaib Nabi yang orang Yahudi, Abdullah Al-Uraikid. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak, kamu duluan pimpinannya, enggak, berikan dulu kepadanya. Nah, selesai kedua orang meminum, pemirsa, Sayyidina Abu Bakar selesai, yang sebagai gaibnya orang Yahudi selesai, baru Nabi ambil restannya. Masya Allah. Nabi ambil Pemimpin sisanya. yang luar biasa. Ya, Nabi ambil sisanya. Nih buat para pemimpin, Masya Allah, kita ambil cerita ini. Lantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, sungguh luar biasa akhlak engkau. Engkau junjungan kami, engkau pimpinan kami. Kenapa malah yang belakangan menerima anugerah minum ini? Rasulullah pun tersenyum seraya menjawab, ya Aba Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, khadimul qaumi akhiruhum syurban. Wahai Sayyidina Abu Bakar, sebaik-baik pengayom suatu kaum yang paling duluan dalam merasakan kesengsaraan. Dan yang paling belakangan dalam merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Ayo kita tanya diri kita sekarang nih, yang punya kekuasaan atau setidaknya lah punya bawahan. Begitu nggak nih kira-kira nih, yang merasakan susah dulu pemimpinnya? Iya. Masya Allah. Begitulah Rasulullah SAW. Masya Allah, itu pemimpin luar biasa. Yuk kita contoh ya. Kalau kita ingin mendapatkan karunia dan kasih sayang serta limpahan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami di Asmaul Husna sambil menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta.